Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ciki Santoso dari Program Studi Interdisipliner Islamic Studies, konsentrasi bimbingan konten Islam pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang integrasi Al-Quran hadis sebagai sumber psikologi dari mata kuliah ilmu Al-Quran dan hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Patih Suryadilaga, MAG. Pertama-tama, saya mengambil judul integrasi Al-Quran hadis sebagai sumber psikologi, ya. Atas dasar yang pertama, ilmu psikologi itu banyak berasal dari barat dan tokoh-tokohnya itu orang-orang yang non-muslim. Nah, adanya teori-teori yang bertentangan dengan Islam, terus kesadaran ilmuwan muslim terhadap psikologi, lalu pentingnya psikologi dalam kehidupan, banyaknya ayat dan hadis yang berkaitan dengan psikologi. Nah, kelima hal itulah yang menjadi latar belakang dalam artikel saya ini. Perlu diketahui teman-teman, Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama dari umat Islam, ya, merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar. Diturunkan dalam kurun waktu 23 tahun dengan dua fase, ya, yang pertama itu Makkiyah dan yang kedua itu Madaniyah. Nah, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia atau hudalinnas sampai nanti di akhir zaman, yang isinya akidah, ibadah, wa'id, akhlak, hukum, kisah, ilmu pengetahuan dan teknologi, muamalah. Sedangkan hadis adalah perkataan atau perbuatan dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi nabi. Hadis itu berfungsi sebagai penjelasan teknis dari Al-Quran dan juga sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Nah, dalam penelitian dalam artikel ini saya menggunakan metode penelitian literatur review, ya, yang mana mengambil dari beberapa sumber yang relevan untuk membuktikan bahwa benar atau tidak bagaimana Al-Quran, ilmu psikologi itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oke, kita masuk ke pembahasan. Muhammad Amin Abdullah itu mengatakan, ya, salah satu tujuan integrasi interkoneksi itu untuk menyatukan kembali atau menjadikan kedua ilmu saling berkaitan satu dengan yang lain, tidak berdiri sendiri. Pemikiran tersebut itu tidak terlepas dari Muhammad Abid Al-Jabiri yang mencetuskan teologi epistemologi. Yang pertama, epistemologi bayani, epistemologi irfani, dan epistemologi burhani. Apabila ketiga hal tersebut dapat berkaitan secara utuh, ya, maka corak dan model keberagaman Islam akan jauh lebih komprehensif atau lebih sempurna dan bukannya bercorak dikotomis seperti yang dijumpai sekarang ini. Oke, jadi Muhammad Amin Abdullah ini profesor di UIN Sunan Kalijaga yang dia mengembangkan tentang integrasi interkoneksi, ya. Dan pada sampai saat ini teori tersebut sedang sangat digencarkan, ya, untuk terus dikembangkan. Nah, selanjutnya dalam teori integrasi interkoneksi yang disebutkan oleh Bapak Muhammad Amin Abdullah tadi, itu ada yang disebut sebagai teori teoantroposentrik integralistik atau jaring laba-laba keilmuan. Di mana bisa dilihat di gambar, ya, Al-Quran dan hadis berada di tengah, lalu setelah itu dikembangkan turun menjadi ilmu fikih, menjadi ilmu tafsir, lughah, kalam, terus juga falsafah, tasawuf, dan historis. Terus begitu berkembang hingga masuk ke dalam ranah psikologi, anatomi, fisika, terus poentologi, psikologi, dan seterusnya. Lalu berkembang lagi, ya, menjadi ilmu teologi dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat di slide, ya. Ya, ini keterkaitan antara sumber Al-Quran ataupun hadis, ya, yang dia
dijadikan sebagai sumber psikologi. Kenapa demikian? Ya, karena di dalam Al-Quran bisa dijelaskan di latar belakang tadi atau di pembahasan tadi bahwa Al-Quran itu berisi akidah, muamalah, dan seterusnya. Artinya apa? Al-Quran ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kompleks. Selanjutnya ya tentang hadis tadi. Hadis adalah rincian atau penjelasan yang hal-hal yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi ya, pada gambar ini ya, pada jaring laba-laba keilmuan teoantroposentrik integralistik ini ya, menggambarkan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi sumber psikologi yang itu nantinya bisa sebagai untuk melihat atau membandingkan ya, antara Quran dengan psikologi. Nah, ini akan dijelaskan di teori. Nah, yang kedua itu model integrasi menurut pandangan Hanna Jumhana Bastaman ya. Oke, model yang pertama Hanna Jumhana Bastaman ini membaginya menjadi 6 model. Yang pertama, model similarisasi atau menyamakan konsep sains dengan agama. Model paralelisasi, adanya kemiripan antara sains dan agama. Model komplementasi, yaitu antara agama dan sains itu saling menguatkan. Yang keempat adalah model komparasi, membandingkan antara teori agama dengan teori sains. Yang kelima itu model induksifikasi, yaitu pemikiran teoretik yang diarahkan pada pemikiran gaib yang mengarah ke agama. Nah, yang terakhir itu adalah model verifikasi, yaitu hasil penelitian ilmiah yang menunjang kebenaran dari Al-Quran itu sendiri. Oke. Jadi secara ringkas ya pada intinya kalau kita lihat dari pengertian Al-Quran dan hadis, lalu juga kandungan di dalam Al-Quran dan hadis, lalu juga berdasarkan teori yang pertama dari jaring laba-laba teoantroposentrik integralistik, yang kedua dari teorinya Bapak Hanna Jumhana Bastaman model integrasi ya, itu terbagi menjadi 6. Maka bisa disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis itu dapat menjadi sumber utama psikologi yang diintegrasikan dengan penemuan-penemuan psikologi barat yang sudah dikritisi. Nah, sebelum diintegrasikan, ayat-ayat Al-Quran dan teks hadis yang berkaitan dengan psikologi itu ditafsirkan terlebih dahulu. Ada beberapa model integrasi ya, yaitu dengan diinterkoneksikan antara Al-Quran dan hadis dengan psikologi, atau dengan model similarisasi, paralelisasi, komplementasi, komparasi, dan ataupun juga dengan verifikasi. Di pada intinya Al-Quran dan hadis sebagai sumber psikologi itu ya, artinya Al-Quran dan hadis itu bisa menjadi ataupun dapat menjadi sumber ilmu psikologi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Kritik dan masukan yang membangun sangat kami butuhkan karena memang sedang dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.